teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin udah aku jelaskan tentang kalimat huruf secara total. Ada apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Ada berapa tanda-tanda kalimat huruf? 1. Apa tanda-tanda kalimat huruf? Tidak patut. Tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Gunakan meja-meja. Meja-meja itu digunakan. Pasang meja. Jadi kemarin udah aku terangkan tuntas tentang kalimat huruf. Jadi urutannya begini. Urutan menerangkan. Urutan menerangkan. Yang pertama kalimat huruf, nomor 2 kalimat fiil, nomor 3 kalimat isim. Ini sistem metode. Sistem metode supaya pembelajaran mudah. Jadi kalimat huruf ini kalimat yang paling sedikit. Kalimat huruf ini sedikit. Kemudian kalimat fi'il itu sedang. Kalimat isim itu banyak. Makanya jangan heran. Kalimat huruf itu hurufnya itu paling sedikit 1 nyampe 5. Kalau kalimat fi'il itu hurufnya 1 nyampe 6. Kalimat isim itu hurufnya 3. Kalimat fi'il itu 3 nyampe 6. Kalimat isim itu 3 nyampe 7. Makanya kemarin aku jelaskan pertama kali itu kalimat huruf dulu. Kalimat huruf sudah tuntas kemarin. Kalau kamu hafal dan kamu mampu untuk mempraktekkan, maka semua kalimat huruf yang ada di kitab kamu kuasai semua. Adapun untuk penjelajahan lebih lanjut bisa panjenengan buka di kitab ini An-Nahwu was-Sharaf wal I'rab. Di sini ini dikuak tuntas semua itu, apa itu kalimat-kalimat huruf ada semua. Atau di mu'jam. Ada apa itu kalimat-kalimat huruf apa semua. Kalau perlu sampean ini mengumpulkan kalimat huruf yang ada di semua yang ada di Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu kalimat hurufnya berapa, tulis semua, dikumpulkan. Nah, santri itu kalau bisa itu banyak karya tulis. Santri itu rakok santri malah gelondang, gelandung, jualan, jalan, bal-balan. Nah, ini niatnya dari rumah ke pondok ya apa bal-balan apa jalan-jalan. Santri itu menyibukkan diri terus menerus meneliti itu. Coba ini PR untuk kamu. Berhubung ini kalimat huruf sudah aku terangkan, coba nanti kumpulkan sebanyak-banyaknya dari berbagai referensi, dari berbagai kitab, kalimat huruf apa semua. Dikuak tuntas semuanya, diteliti. Huruf jar ini kalau kita mau mau fair ya, huruf jar itu ada 33 loh. Dari mana Ustaz? Cari sendiri. Santri itu cari sendiri. Jangan terbiasa Pak Yai dalilnya mana, referensinya mana. Sekarang ini subhanallah peralatan canggih udah luar biasa. Ya, coba nanti saya beri, ini tak beri waktu ini 1 hari 1 malam coba. Semuanya mengerjakan ngumpulin kalimat huruf yang ada di semua kitab. Itu satu perpustakaan, itu 3 bupet ini coba dicek semua. Atau nanti panjenengan ngecek di mu'jam apa itu
mujam kalimah-kalimah huruf itu loh. Atau di itu an-nahwu was-sarf wal-i'rab, atau di jami' durus arabiyah. Mana? Jami' durus ini. Mausu'ah fi salasati ajza. Jami' durus arabiyah. Pelajari. Kitab saya sediakan untuk dipelajari. Dijelajah semua. Atau panjenengan lihat di Qadil Qudud. Ini ada kitab namanya Qadil Qudud. Santri itu kitabnya yang banyak. Santri mondok sibuk beli baju baru, itu kalau paling benci. Sampean bajunya cukup 2 saja, yang satu dijemur, yang satu dipakai, nanti yang satu dicuci, yang satu dipakai lagi gitu terus. Enggak usah banyak-banyak. Santri itu banyaknya itu kitab. Saya dulu itu boyong itu kitabnya banyak. Saya boyong dari pondok gitu toh, bawa mobil. Saya boyong dari pondok itu bawa mobil. Saya termasuk satu-satunya santri di Bandung Sari yang kamarnya itu penuh dengan kitab. Saya itu setiap dapat kiriman langsung kitab. Kitab saya banyak yang asli. Dulu pas aku boyong, rumah saya tulisi perpustakaan gratis. Pada akhirnya orang-orang berbondong-bondong pinjam kitab saya, nggak ada yang kembali. Bahkan saya pernah silaturahim di tempat santri saya yang alumni. Saya temukan kitab-kitab saya, kitab-kitab besar di rumahnya. Dalam hati saya, ini orang luar biasa ini orang. Husnudone karo kiyaine lu nyampe boyong iki digowo sak kitab-kitabe. Saya itu punya kitab Fathul Bari ini. Kitab Fathul Bari itu berapa juz itu? Itu di mana coba? Enggak ada. Enggak ada. Kitab-kitab yang aneh-aneh yang juznya banyak sirna semua. Saya itu punya Bukhari, punya Muslim mana? Banatul Akam itu ada. Riyadhus Shalihin itu ada. Riyadhus Shalihin itu milik Wahabi, itu jangan dipelajari itu. Itu Riyadhus Shalihin itu Wahabi. Yang boleh dipelajari itu yang Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram. Terus apa itu Falihin itu apa? Itu ada di situ. Kalau nggak ada berarti ya digondol wong. Coba PR untuk kita semua. PR carikan kalimah huruf sebanyak-banyaknya beserta faidahnya. Beserta faidahnya semuanya. Sekalian faidah-faidahnya. Cari semua. Saya ulang kembali, urutan untuk menerangkan yang paling enak itu pertama kali itu kalimah huruf dulu diterangkan sedetil-detilnya. Kemudian setelah kalimah huruf selesai, kemudian kalimah fi'il. Kalau kalimah fi'il udah selesai, kemudian kalimah isim. Coba sebelum saya ulang lebih lanjut, ini saya tanya tentang kalimah huruf. Nanti aja ya, nanti udah kalau udah selesai. Sekarang kita bahas tentang kalimah fi'il. Fi'il. Pertama kali yang kita bahas adalah tanda-tandanya. Tanda-tanda kalimah fi'il. Ada berapa kalimah fi'il? Ada 2. Apa? Mabni, mu'rab. Kalimah fi'il yang mabni ada berapa? 2.
Dua, sebutkan. Madi dan amar. Tanda-tanda fi'il madi apa? Patut tak takne sakinah. Patut tak takne sakinah. Jadi ada dzoroba, itu bisa kamu masuki menjadi dzorobat. Dzoroba menjadi dzorobat. Ini namanya fi'il madi. Ada fi'il amar. Fi'il amar itu tanda-tandanya itu menunjukkan makna perintah. Menunjukkan makna perintah dan patut ya mu'anas mukhotabah. Jadi ada contoh idrib, semisal ini idrib ini bisa dimasuki ya mu'anas mukhotabah menjadi idribi. Dan idrib ini menunjukkan mana perintah. Idrib pukullah. Idrib pukullah. Ini namanya menunjukkan makna perintah. Sedangkan yang mu'rab, fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari tanda-tandanya adalah kemasukan huruf mudhari'ah. Ada berapa huruf mudhari'ah? 4 terkumpul. Sebutkan. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau ngomong jangan alif. Alif itu adalah huruf yang tidak ada harokatnya, itu alif. Tapi kalau huruf mudhari'ah, kalau huruf mudhari'ah ada 4 itu bukan alif tapi hamzah. Hamzah, nun, ya, ta terkumpul pada lafaz ana itu. Selesai sudah bahas tentang tanda-tanda kalimat fi'il. Mohon nanti sistem untuk ngajar seperti itu. Jadi menerangkan kalimat huruf dulu nyampe tuntas. Setelah tuntas kemudian murid disuruh nyari kalimat huruf sebanyak-banyaknya beserta faidahnya. Nanti selesai nanti. Yang jadikan nggak selesai gitu loh, nggak tenanan. Setelah selesai membahas tentang kalimat fi'il. Pertama kali yang kita bahas adalah tanda-tanda kalimat fi'il. Apa tanda-tandanya fi'il madi? Tanda-tanda fi'il amar? Tanda-tanda fi'il mudhari? Kalau sudah selesai, caranya itu dipraktekkan. Jadi doroba kalimah. Untuk mempraktekkan mendeteksi katanya bagaimana? Caranya begini. Ada lafaz semisal, ada lafaz sona semisal. Sona yasunu saunan wa masonan. Makanya di saat membahas tentang kalimat fi'il, kita dituntut untuk punya amsilatu tasrif, punya i'lal. Punya amsilatu tasrif? Coba mana amsilatu tasrif? Ayo buka semua. Buka amsilatu tasrifnya mana? Ayo mana. Jadi usahakan punya amsilatu tasrif semua. Bagaimana mungkin kita bisa menjelajah kalimat fi'il kalau kita nggak bisa nasrif? Usahakan bisa menjelajah semua. Seperti sona, coba dikias. Sona yasunu saunan wa masonan. Soinun wadaka masunun. Sun latasun masonun miswanun. Yang kita teliti pertama kali yaitu diteliti lafadznya dulu. Setelah lafadznya terdeteksi, kemudian kita teliti
kalimah apa? Jadi sona ini kalimah apa? Sona kalimah fi'il madhi. Kemudian sebab apa? Sona kalimah fi'il madhi sebab patut tak tahan sakinah. Sona itu mu'rab apa mabni? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabninya mabni apa? Mabninya mabni fathah. Sebab ini kalau mabni ya. Kalau murab berubahnya bagaimana gitu. Kemudian i'rabnya apa? Kemudian sebab apa? Kemudian sigotnya apa? Terus alamatnya apa? Alamatnya apa? Setelah mengetahui alamatnya apa, kemudian sigotnya apa? Kemudian binaknya apa? Kemudian madinya bagaimana? Kemudian kiasnya bagaimana? Kemudian iklalnya bagaimana? Kemudian maknanya apa? Dah. Ini cara supaya bisa mahir membaca kitab harus mampu untuk dudul semacam ini. Harus mampu untuk deteksi yang semacam ini. Yang hitam. Dilepas yang merah. Jadi kalau kita setelah paham tentang kalimat huruf, kemarin kalimat huruf udah kita jelajah. Deteksi kalimat huruf kemarin kan pertama kali deteksi lafadznya apa, kemudian kalimahnya apa, kemudian sebab apa, kemudian mu'rab apa mabni, kemudian sebab apa, mabninya apa, kemudian ta'aluk pada lafadz apa, kemudian faidahnya apa, kemudian maknanya apa. Udah selesai. Ini urutan untuk mendeteksi kalimat huruf. Setelah itu kita deteksi kalimat fi'il. Jadi semisal ya, ada lafadz sona kalimah. Jawab serentak. Sona kalimah. Enggak boleh. Mana bukunya mana? Carikan Ustaz. Carikan. Sona kalimah. Jawab semua. Sebab patut tak tahan sakinah. Pertama kali sampean yang penting hafal. Kalau ada fi'il madhi berarti patut tak tahan sakinah. Sing penting hafal itu dulu. Kita ini mempelajari ilmunya anak kecil. Anak kecil ini semisal Hasan itu umurnya yang baru 1 tahun itu nggak mau tahu dia. Pokoknya kalau ada orang bentuknya seperti ini umi gitu. Kalau bentuknya seperti itu abi gitu. Dia nggak mau tahu dia. Berlatih. Apa yang terjadi? Anak kecil ini, seorang Hasan yang baru umur 1 tahun, mampu mempelajari bahasa Jawa, tidak harus punya kamus Jawa. Percaya nggak? Dia nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis, tapi apa yang terjadi dia mampu. Sona murab apa mabni? Mabni. Sona murab apa mabni? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan domir wawu jamak dan domir rafa mutaharrik. Kalau berubahnya ini khusus fi'il mudhari. I'rabnya juga khusus fi'il mudhari. Alamatnya, sebabnya, alamatnya juga khusus fi'il mudhari. Kalau sona ini langsung ke sigot. Sona sigot fi'il madi. Bina ajwaf wawi. Mandinya bagaimana? Sona. Bagaimana kiasnya?
sona yasunu saunan wa masonan fahuwa wadaka masunun sun latasun masonun miswanun. Setelah tahu kiasnya kemudian iklalnya. Sona asluhu sowana ala wazni fa'ala ulibatil wawu alifan litaharrukiya wan fitahima qabla fasara sona. Ini kalimat fi'il ini kalau saya terangkan kesampaian setengah hari itu selesai. Kemarin kalimat huruf saya terangkan cuman satu pertemuan. Kalau ini kalimat fi'il saya terangkan paling setengah hari selesai. Makanya saya sering ngomong, metode saya ini, sistem saya ini, pembelajaran nahwu sorof lugat saya ini cukup disampaikan 2 hari, bahkan bisa 1 hari. Setelah itu yang paling penting adalah praktek. Banyak orang pengen Ustaz, saya pengen Ustaz, saya pengen pinter Ustaz, tapi dia pembohong. Kenapa pembohong? Dia itu nggak sungguh-sungguh yang asli. Nggak sungguh-sungguh dia. Orang itu kalau sungguh-sungguh kelihatan loh. Belajarnya itu tenanan. Kalau bisa ulama-ulama dahulu itu loh. Subhanallah. Nyampe-nyampe orang dahulu itu belajar itu atau pakai apa coba? Dia gara-gara tidak mampu untuk membeli minyak, tidak punya lampu di rumah. Pada akhirnya dia itu belajar dengan apa itu? Dengan sorotan lampu dari tetangga. Kitabnya dikenakan lampu dari tetangga itu dibaca. Tidak sedikit ulama-ulama yang belajar nyampe larut malam, nyampe tidak tidur. Tidak sedikit ulama-ulama yang tidak tidur itu 1 hari 1 malam, bahkan 1 minggu 7 hari 7 malam. Ada yang 40 hari nggak tidur, ada yang 1 bulan nggak tidur, ada yang 1 tahun nggak tidur, bahkan ada yang 3 tahun tidak tidur. Saking tenanane. Tapi kalau kita ini pembohong besar, kita ini orang. Saya itu sering alim itu mudah, yang jadikan sulit itu gara-gara nggak sungguh-sungguh. Namanya nggak sungguh-sungguh. Sekarang kita bahas pertama kali adalah lafadznya dulu. Jadi nanti kalau di kitab ada lafadz apa dijelajah. Semisal ya, sampean belajarnya apa coba? Safinah semisal. Safinah. Di kitab Safinah ini coba jelajahi kalimat fiilnya. Jadi di kitab Safinah ini sama jelajahi, terus diteliti. Lafadznya kalimat fiil itu apa semua? Set ini kumpulin semua, dikumpulin semua. Coba ini tak beri PR menjelajah kalimat fi'il yang ada di kitab Safinah. Coba nanti dikumpulin. Yang pertama kali tadi saya nyuruh apa itu kalimat PR, carikan kalimat huruf sebanyak-banyaknya beserta faidahnya. Kemudian coba carilah kalimat fi'il yang ada di kitab Safinah. Kalimat fi'il yang ada di Safinah itu dicari coba, dikumpulin. Kemudian kalau sudah paham tentang ini, kita pelajari tentang alamat. Ini alamat udah paham. Jadi pertama kali lafadz, kemudian kalimah, kemudian alamatnya. Sebab ini artinya itu alamat. Kemudian pahami tentang mu'rab dan mabni. Pelajari mu'rab dan mabni. Konon cerita begini ya. Kalimah itu kan ada berapa kalimah? 3. Apa kalimah? Ucapan yang 1. Sebutkan kalimah. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Pekerjaan. Apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan.
Ini jangan disepelekan materi saya. Kelihatannya sih seperti sepele, tapi ini akan menjadi sebuah keilmuan yang dahsyat apabila panjenengan hafal dan bisa mempraktekkan ke kitab. Kalimah isim ini, mohon cara menerangkan kalimah fi'il seperti ini. Kalimah isim itu ada dua. Apa semua? Murab, mabni. Apa murab? Bisa berubah. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Kalimah fi'il ada berapa? Apa? Mabni, mu'rab. Kalau kalimah huruf selama-lamanya mabni. Kalau kalimah huruf udah aku jelaskan katam. Sepertiga ilmu nahwu sudah kamu kuasai. Sepertiga ilmu nahwu sorof lugat sudah kamu kuasai hanya satu pertemuan kemarin. Kemudian saat ini sampean saya giring untuk memahami kalimah fi'il. Apa fi'il? Pekerjaan. Tanda-tanda kalimah fi'il apa? Patut tak tanis sakinah. Tanda-tanda fi'il mudhari kemasukan huruf mudhari'ah. Tanda-tanda kalimah fi'il amar menunjukkan mana perintah dan atau jak muannas mukhatabah. Setelah selesai, langsung saja panjenengan menerangkan tentang ini. Jadi ini nanti ini yang isim itu nanti. Yang kamu terangkan fi'il ini dulu. Kalimah fi'il yang mabni ada berapa? Dua. Apa? Madi dan amar. Kalimah fi'il yang murab ada berapa? Satu. Apa? Mudhari. Pertama kali kamu terangkan masalah fi'il madi. Fi'il madi itu adalah mabni fathah. Fi'il madi itu mabni fathah dengan syarat tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Jadi kamu terangkan kalau fi'il madi itu mabni fathah. Ini contohnya ya. Doroba ini fi'il madi mabni fathah. Doroba ini fi'il madi mabni fathah dengan syarat tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Saya membuat contoh ya. Itu diperhatikan apa? Rekamannya perhatikan anak ngebil. Saya membuat contoh doroba. Kalau kita kias, dorobel, dorobel, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, gitu. Dorobena, dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobtunna, dorobetu, dorobena. Ini pada lafaz doroba, doroba, dorobu dan lain sebagainya. Ini kalau ada fi'il madi bertemu dengan wawu jamak, ini bertemu dengan wawu jamak, maka mabni dhammah. Kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabni sukun. Kita perhatikan pada lafaz dorobu. Dorobu ini bertemu dengan wawu jamak, makanya mabninya dhammah. Dorobu ini mabni dhammah. Makna daripada mabni itu tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu harokat terakhirnya. Perhatikan. Nanti kalau nggak bisa tak tutuk bedok mulu, tutuk. Ini kemudian yang bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Ini mulai ini. Dorob, dorobena, dorobeta ini. Ini dhamir rafa mutaharrik ini.
Jadi ini domir rafa mutaharek. Domir rafa mutaharek. Domir rafa mutaharek. Ini juga domir rafa mutaharek. Domir rafa mutaharek. Inti kata domir rafa mutaharek itu ada 8. Ta, ti, tu, tuma, tum, tunna, na gitu. Na, tati, tu, tuma, tum, tunna, na gitu. Nyampe di sini ada yang gak paham? Saya ulang kembali. Setelah sampeyan menerangkan, menjelajah tentang kalimah fi'il yang ada di kitab Safina itu, kemudian sampeyan teliti tentang kalimah fi'il ini. Kalimah fi'il itu mabni fathah dengan syarat apa? Tidak bertemu dengan wawu jamak dan domir rafa mutaharek. Kalau ada fi'il madhi bertemu dengan domir wawu jamak, maka mabni dhammah. Kalau ada fi'il madhi bertemu dengan domir rafa mutaharek, maka mabni sukun. Domir rafa mutaharek ada 8. Sebutkan: tati, tu, tuma, tum, tunna, na. Makanya sampean lihat dorob, na dorob, ta dorob, tuma dorob, tum dorob, ti dorob, tuma gitu. Rob ini namanya mabni sukun. Paham sampai di sini? Paham ya? Selain ini mabni fathah, dorobat mabni fathah, dorobat mabni fathah, dorobata mabni fathah. Selesai sudah bahas tentang fi'il madhi. Sekarang bahas tentang fi'il mabni yang nomor 2, yaitu fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu mabni sukun. Sampean membuat contoh idrib, ini mabni sukun ini. Tapi kalau kita tengok kiasannya, seperti contoh idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, idribna. Ini kalau kita tengok, ini idrib mabni sukun, ini mabni sukun. Idriba mabni fathah, idribu mabni dhammah, idribi mabni kasrah, idriba mabni fathah, idribna mabni sukun. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa fi'il amar mabni sukun ini dengan syarat tidak bertemu dengan wawu jamak, alif tasniyah, dan ya mu'anas mukhatabah. Ya mu'anas mukhatabah. Ini mabni sukun sebab tidak ada wawu jamak dan alif tasniyah dan ya mu'anas mukhatabah. Beda dengan idriba ini. Idriba ini bertemu dengan alif tasniyah. Dengan alif tasniyah. Idriba gitu. Kalau idribu ini bertemu dengan wawu jamak. Idribi bertemu dengan ya mu'anas mukhatabah. Idriba bertemu dengan alif tasniyah. Sehingga fi'il amar itu mabninya adalah mabni sukun dengan syarat seperti tadi. Sekarang kita selesai bahas fi'il madhi, fi'il amar. Sekarang bahas fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab dengan syarat. Jadi semisal ya, sampean buat contoh gini. Yadribu
Yadribu ini murab ini. Yadribu, yadriba, yadriba, yadrib. Yadrib ini murab. Ini namanya rofa, ini namanya nasab, ini namanya jazm. Berubah. Berubah. Yadribu, yadriba, yadrib. Makanya fi'il mudhari ini adalah murab dengan syarat tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak inas. Nun taukid dan nun jamak inas. Nun taukid itu ada kalanya sakilah, ada kalanya khafifah, ada kalanya khafifah. Yang kemasukan nun taukid sakilah seperti contoh yadribanna. Yang khafifah seperti contoh yadriban. Kursi singkirkan. Yang nun sakilah seperti contoh yadribna. Nih, selesai sudah membahas tentang kemabnian dan kemu'ropannya kalimah fi'il. Gampang pokoknya. Jadi semisal ada yadribu, semisal yadribu kalimah, jawab serentak yadribu kalimah. Sebab murab apa mabni? Sebab bagaimana perubahannya? I'rabnya? Sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Jadi yadribu ini fi'il mudhari dibaca rofa dengan syarat sepi, ikuti bahasa saya saja, sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Kemarin udah aku jelaskan tentang amil nawasib dan amil jawazim. Jadi ada lafaz yadribu. Yadribu ini tidak ada amil nawasib dan amil jawazimnya, makanya dibaca rofa. Irham, carikan bagus. Kalau nggak mau ngaji tau suruh pulang. Kalau nggak mau ngaji suruh pulang, nggak niat itu orang. Saya tuh nggak begitu seneng ada santri saya ngaji kamu nggak ngaji. Pulang angkat kaki dari pondok. Sini itu pondok gratis sebenarnya. Sampean itu makan minum fasilitas semuanya sak kitabnya gratis. Sampean waktu saya ngajar kamu nggak ngaji, pulang. Dengarkan ini, sampaikan ke yang lain. Dengarkan mbak-mbak. Kalau saya ngaji ada santri yang nggak ngaji, suruh pulang. Ngentek no sego, paham? Dengarkan itu. Fi'il mudhari dibaca rofa dengan syarat sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Fi'il mudhari dibaca nasab apabila kemasukan amil nawasib. Amil nasib. Contoh ya, ada yadribu kamu masuki an semisan menjadi ayyadriba. Ayyadriba. Begitu juga apabila ada fi'il mudhari dibaca jazm apabila kemasukan amil jawazim. Kita membuat contoh yadribu semisal, kemudian ada contoh lam menjadi lam yadrib. Selesai sudah membahas tentang ini. Jadi yadribu dibaca rofa sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Coba ditulis dulu, nanti langsung maju satu persatu. Yuk.